Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Walaupun pada hari ini cuaca agak sedikit mendung, semoga kalian tetap sehat, bahagia dan ceria selalu. Saya mengucapkan untuk teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-144 3 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini kita akan melakukan podcast, yaitu podcast pendidikan atau Podin yang akan mengundang narasumber yang mempunyai pengalaman luar biasa dan juga mempunyai cerita yang bisa memotivasi kita. Narasumber kita kali ini merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Tidar yang mempunyai jiwa kesosialan yang lumayan tinggi, dengan melakukan berbagai pengabdian masyarakat yang diadakan oleh kampus ataupun luar kampus. Langsung saja, yaitu Mbak Happy Rizkina. Halo Mbak Happy Rizkina. Halo teman-teman. Bagaimana kabar Mbak Happy? Alhamdulillah baik dan bahagia ya. Harus selalu bahagia ya Mbak Happy, karena sesuai dengan namanya, happy yang membawa kebahagiaan untuk diri sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Namanya unik ya teman-teman semuanya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan podcast pendidikan tentang pengalaman Mbak Happy dalam pengabdian masyarakat. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, yaitu bahwa Mbak Happy ini telah sudah melakukan mengikuti program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh kampus ataupun di luar kampus. Nah, buat Mbak Happy Rizkina, apa sih motivasi Mbak Happy itu sampai mengikuti program pengabdian masyarakat dan memiliki jiwa kesosialan yang tinggi ini? Halo, jadi tuh begini ya. Kegiatan pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang murni, ingin dilakukan dari diri sendiri. Hal ini memiliki tujuan yang bermanfaat bagi sesama maupun orang lain. Jadi motivasi saya ini selalu ingin bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana saya ini bisa membantu orang-orang yang sedang kesulitan, maupun bagaimana saya ini bisa membantu masyarakat yang dapat atau bisa atau mau dibantu. Seperti itu motivasinya. Berarti dari motivasinya itu kan karena Mbak Happy itu selalu ingin membantu masyarakat gitu ya. Berarti Mbak Happy ini dari kecil itu sudah diajarkan oleh orang tua atau bagaimana Mbak Happy? Betul sekali. Jadi saya ini adalah anak terakhir, namun saya dididik bukan untuk menjadi anak yang manja. Saya berada di keluarga dan saya harus hidup mandiri. Bagaimana saya harus melakukan pekerjaan sendiri dan bagaimana saya harus memiliki rasa empati tinggi terhadap sesama. Seperti itu. Wah, hebat sekali Mbak Happy dan juga orang tuanya yang mendidik Mbak Happy supaya tidak manja, walaupun Mbak Happy ini merupakan anak bungsu ya teman-teman. Bagus sekali, kita beri tepuk tangan applause untuk Mbak Happy dan orang tuanya. Oke, Mbak Happy, kita akan melanjutkan, yaitu Mbak Happy itu program apa saja yang sudah Mbak Happy ikuti untuk menyalurkan jiwa kesosialan Mbak Happy itu? Oke, jadi tuh dulu awalnya ketika SMP, aku tuh selalu mengikuti kegiatan pengabdian di mana aku juga memiliki hobi mendaki gunung. Dulu saya ini bergabung kepada komunitas pencinta alam. Di situ saya mengikuti kegiatan menelusuri alam. Selain itu, saya juga melakukan pengabdian masyarakat, di mana saya saat itu menginap beberapa hari, dan di situ saya bersama teman-teman mengumpulkan donasi seperti pakaian bekas dan dana. Di situ nanti saya dan teman-teman menyelenggarakan pasar murah, di mana dari umur saya yang masih belasan dan dikatakan belum terlalu dewasa, tapi saya sudah belajar dari hal kecil. Selanjutnya saya masuk di Universitas Tidar. Waktu saya semester 2, saya bergabung volunteer mengajar.
Waktu volunteer mengajar, saya mendaftar. Di sana mendaftar dengan wawancara. Saat mengikuti volunteer mengajar, yaitu saya ditempatkan di SD Negeri Candi Mulyo. Di sana itu tempatnya jauh dari perkotaan. Dikatakan masih menjadi sekolah yang tertinggal. Saya setiap hari ke sana mengajar dari jam 7 sampai sekitar jam 10. Di sana saya menemukan beberapa problematika bagaimana saya melihat siswa-siswi di era seperti ini tapi masih ada yang ketinggalan zaman, atau bukan dikatakan ketinggalan zaman tapi dikatakan ketinggalan, kurang dari perkembangan zaman. Di mana saya mengajar anak-anak yang masih sulit. Gimana anak kelas 3 SD belum bisa membaca, belum bisa menulis, padahal seharusnya mereka sudah bisa. Lalu ketika saya di SD itu, saya mengembangkan dengan teman-teman saya, yakni beberapa kegiatan pembelajaran, kegiatan permainan, yaitu tujuan dari volunteer mengajar adalah motivasi, di mana kami di sini memberikan motivasi kepada anak-anak yang ada di tempat yang masih dikatakan tertinggal ini agar memiliki motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya, waktu saya semester 3, saya mengikuti SOSS. SOSS adalah School of Social Security, yaitu kegiatan yang berfokus pada perubahan, kemajuan pendidikan, serta kehidupan masyarakat. SOSS merupakan School of Social Security ini, kita memiliki tujuan bahwa konsep sekolah yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Seperti itu. Berarti rata-rata dari Mbak pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Mbak Happy ini merupakan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan atau dilakukannya itu di daerah-daerah terpencil ya Mbak Happy ya? Iya, betul sekali. Dari hal itu kita bisa mengambil kesimpulan nih teman-teman bahwa di luar sana, di luar kota, di pinggiran kota itu masih banyak masyarakat atau masih banyak anak-anak yang membutuhkan uluran tangan kita untuk menolong, untuk untuk mengeratkan, untuk membantu mereka dalam belajar dan yang lainnya. Jadi ketika mereka akan senang ketika orang-orang dari luar daerah mereka itu membantu mereka, kemudian menyalurkan pengalaman mereka ke tempat yang terpencil seperti itu teman-teman. Jadi itu menjadikan motivasi untuk kita juga ya. Jangan hanya kita harus lihatlah, kita jangan hanya bermain di kota yang ada mall, kemudian yang ada berbagai fasilitas yang modern, tapi kita coba untuk bermain ke hal-hal yang jauh dari hiruk pikuk kota metropolitan seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu Mbak Hepina, alasan itu Mbak kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Mbak Hepina itu dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, kegiatan yang sekarang dilakukan oleh Mbak Hepina? Jadi tuh akhir-akhir ini ya, kemarin di bulan kemarin kami dari SOSS melakukan pengabdian masyarakat di daerah Salaman, yaitu di daerah Menoreh, di mana di daerah itu memiliki potensi, masyarakat yang memiliki potensi sebagai pemproduksi grubi. Grubi itu adalah makanan khas sini yang terbuat dari ketela dan itu memiliki daya jual atau peminat yang banyak. Jadi selama 3 hari kami melakukan pengabdian masyarakat waktu lebaran, sebelum lebaran, yaitu di masa puasa. Kami pertama melakukan sosialisasi dengan masyarakat, lalu kami juga melakukan pendidikan atau membantu pembelajaran dengan anak-anak di sana, yaitu adapun kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pendidikan, kami melakukan pembuatan tempat pensil, mewarnai bersama, lalu kita juga mempelajari agama Islam yaitu cerita Nabi,
lalu tentang rukun iman, rukun Islam, karena ketepatan juga dengan waktu yang Ramadan yaitu puasa. Selain itu, kami juga hari berikutnya ketika kami berada di masyarakat yaitu pengabdian membuat grupi, di mana kami dibuat per kelompok untuk menyebar di rumah-rumah yang memproduksi grupi. Di situ kami banyak ketemu dengan masyarakat. Kami memiliki tambahan pengetahuan bagaimana cara membuat grupi dengan cara yang masih tradisional, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, yang terakhir, hari terakhir kami itu melakukan pengabdian pada lingkungan. Jadi ketepatan juga dengan hari hutan, atau kita itu selalu ingat kepada hutan, di mana waktu itu kami pengabdiannya yaitu membantu masyarakat untuk menghitung jumlah pohon yang ada di lereng pegunungan Menoreh. Jadi kami itu bisa, selain masyarakat, anak-anak, kami juga bisa pengabdian juga kepada lingkungan. Selanjutnya yang terakhir, adapun kegiatan yang merupakan bentuk peduli sesama muslim ya. Buat kalian yang muslim kemarin pasti banyak kegiatan, yaitu seperti bagi-bagi takjil. Bagaimana kita rela bangun tidak tidur atau bangun malam jam 11, kita masak untuk bagi-bagi sahur, atau bisa disebut juga sahur on the road. Kegiatan sahur on the road ini merupakan pengalaman yang luar biasa ya teman-teman, dimana kita rela tidak tidur atau bangun jam 11 itu buat masak, lalu kita jam 3 itu nanti bagi-bagi itu juga buat orang-orang yang tidurnya ada di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Bagaimana kita melihat orang-orang yang ada di luar sana yang dikatakan belumlah kecukupan dengan seadanya hidup mereka, kami bisa membantu dengan ulur tangan seperti itu. Wah, hebat sekali ini yang sedang dilakukan oleh Mbak Epina. Oke, Mbak Epina, saya mau tanya, kan Mbak Epina sedang melakukan program SOSS yang dilaksanakan oleh kampus ya Mbak Epina. Nah, program itu dilakukan berapa minggu, kemudian dalam satu minggu itu dilakukan berapa hari? Karena kan sekarang kan Mbak Epina sedang kuliah juga gitu. Jadi kegiatan SOSS ini periodenya 1 tahun. Dalam 1 tahun ini ada pun kegiatan bermacam-macam, sekitar ada 7 kegiatan, yaitu nanti setiap bulannya itu pasti ada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Kegiatannya itu kan kita kuliah, jadi kita tidak mengganggu kuliah. Kegiatan pengabdian masyarakat itu biasanya dilakukan ketika weekend seperti itu. Wah, hebat sekali nih Mbak Epina, itu bisa membagi waktu antara kuliahnya dan juga jiwa kesosialan, yaitu dengan melakukan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Menoreh Mbak Epina, betul? Iya, yang kemarin di Menoreh. Oke, ini kan tadi sudah disebutkan nih kegiatan yang sedang dilakukan oleh Mbak Epina, kegiatan yang sedang dilakukan dan sudah dilakukan oleh Mbak Epina dan teman-teman yang lain dalam program SOSS. Nah, kegiatan yang selanjutnya itu rencananya itu mau apa aja Mbak? Untuk ke depannya kan ada tahun ajaran baru, di mana kita mempunyai proker, yaitu kita mampu membantu anak-anak dalam fasilitas buku. Jadi buat teman-teman yang memiliki buku-buku bekas yang mungkin udah dibaca, atau buku pelajaran yang dulu, atau buat teman-teman yang sekarang udah kuliah tapi punya buku-buku pelajaran SMP, SD, atau SMA, bisa banget buat didonasikan buat adik-adik kita yang membutuhkan nanti seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang mempunyai buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang sudah tidak dipakai lagi, seperti buku pelajaran, buku cerita dongeng pun tidak apa-apa, novel ataupun apa, kalian bisa menyalurkan untuk teman-teman yang sedang untuk menyalurkan ke teman-teman yang membutuhkan, yaitu nanti bisa lewat teman-teman yang mengikuti program SOSS, yaitu siapa Mbak, bisa dihubungi siapa kalau teman-teman yang ingin menyalurkan buku-bukunya?
Kalian nanti buka Instagram aja ya, BMKM Untida. Di sana udah ada poster, di situ juga ada PC yang bisa dihubungin. Pantau terus. Oke teman-teman, itu ya buat teman-teman yang ingin mendonasikan buku-bukunya, silahkan untuk melakukan mengecek Instagram dari SOSS BMKM Untidar, seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana Mbak respon dari masyarakat terhadap pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama itu mengenai volunteer mengajar. Jadi volunteer mengajar itu bahwa kita membantu sekolah yang masih dikatakan tertinggal. Di situ tuh gurunya hanya ada sekitar 5 itu juga yang sering berangkat, atau maksudnya itu yang stay di sekolah itu sekitar hanya 3. Kami di sini tuh benar-benar diterima sama gurunya, itu benar-benar diterima, kayak gurunya tuh welcome banget sama kita, kayak wah ada mahasiswa mau bantu kita mengajar. Jadi kita tuh kayak oke kak, sangat terbantu gitu ya Mbak. Iya bener sekali. Terus di situ juga anak-anaknya tuh benar-benar happy, kayak kami tuh kan berangkat pakai motor, anaknya tuh udah lari-lari kayak kakak salim. Oh itu benar-benar kayak responnya itu dari anak-anak, wah kita tuh dibutuhkan gitu loh. Waktu mengajar juga tuh anak-anak untuk yang tingkat udah kelas 4 gitu, mereka tuh juga semangat belajar, kayak kan adik-adik hari ini mau belajar apa? Kak mau belajar menghitung ya, aku mau diajarin Kak Happy buat menghitung, mau ya kak di kelas kami gitu. Jadi tuh benar-benar respon mereka tuh kayak wah seneng banget ada kakak-kakak yang ngajar. Terus waktu kita udah pamitan gitu juga kan, kayak adik-adiknya gitu, kak besok-besok kesini lagi ya, jangan lupa sama kita, kayak gitu. Ada juga yang minta nomor WA gitu, kayak kalau mau tanya-tanya gitu boleh banget. Lalu kalau yang kemarin pengabdian itu juga respon masyarakat luar biasa, dimana awalnya itu kan, jadi itu pengabdian tuh kami tuh tinggal di rumah salah satu masyarakat di sana. Iya benar, di sana tuh ibunya sama bapaknya tuh pada wah ya kayak di mau kayak diada-adakan gitu loh. Sebenarnya kita jangan seperti itu, kayak kita tuh nggak mau repotin mereka. Kami tuh di sana juga kayak makannya, terus tempat buat tidur itu ya kami tuh bawa sendiri. Kami tuh di sana sebisa mungkin jangan merepotkan masyarakat sana. Di sana juga kan kami juga sholat di musola sana. Nah sana tuh kayak kan salim-salim sama ibunya. Terus malamnya itu juga ada kayak musyawarah gitu loh, kalau izin kalau kami tuh mau ke sini mau melakukan pengabdian gitu. Di sana juga ibu-ibunya, bapak-bapaknya tuh ramah-ramah banget, kayak seneng banget ada masyarakat yang mau memberikan atau menyalurkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu untuk sesama gitu. Terus yang terakhir itu yang masak grupi atau produksi grupi. Di sana tuh kan masih tradisional, jadi tuh kayak dibantu sama mahasiswa yang wah senengnya dibantu sama mahasiswa, sampai-sampai saking senengnya masyarakat itu dibantu sama mahasiswa, kami mahasiswa itu dibawakan grupinya itu gratis. Enak sekali enggak? Iya, padahal kita itu kan pengabdian, kami tuh nggak mau berharap ada timbal balik seperti itu, enggak. Itu juga ya rezeki ya bagi kita yang udah melakukan pengabdian. Alhamdulillahnya bisa merasakan juga produk yang dibuat itu kayak apa. Wah, dari cerita Mbak Epina itu sepertinya itu seru sekali ya teman-teman, bagaimana respon mereka yang ternyata itu sangat menyambut dengan baik Mbak Hepina dan teman-teman yang akan melakukan pengabdian masyarakat. Wah, itu buat kayak bagus banget sih respon-respon masyarakat, dan harus perlu banyak program-program yang lain untuk mahasiswa ataupun siswa-siswa, untuk bukan mahasiswa saja sih, tapi pemuda-pemudi yang masih mempunyai energi, masih mempunyai bisa meluangkan waktu sebentar untuk melakukan pengabdian masyarakat dan untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap pengabdian atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa atau pemuda-pemudi. Pasti mereka akan senang sekali karena mereka dikunjungi oleh teman-teman dari luar desa atau luar daerah mereka yang pastinya memiliki
pengalaman yang luar biasa dan bisa membantu teman-teman di dalam daerah tersebut, teman-teman. Dari respon-respon masyarakat dan dari respon masyarakat tersebut kan terlihat sekali bahwa masyarakat sangat happy, sangat bahagia didatangi oleh Mbak Hepina dan teman-teman. Lalu momen apa saja sih yang tidak bisa dilupakan dalam melakukan pengabdian masyarakat, terutama yang volunteer itu ya Mbak, yang pengabdian masyarakat di sekolah itu? Jadi momen yang tidak bisa dilupakan yaitu ketika kami bisa membantu orang lain atau kita membantu anak-anak yang ada di desa itu, dan kita tuh melihat kebahagiaan mereka. Lalu mereka juga sangat semangat belajar ketika ada kita, dan untuk seterusnya mereka tuh semangat belajar. Itu adalah momen yang dikatakan tidak pernah saya lupakan. Walaupun saya harus dari rumah sampai Candi Mulyo itu berapa menit, atau dari pagi jam 6 itu udah berangkat, tapi di sana itu kita melihat senyum mereka. Itu adalah momen yang tidak pernah bisa dilupakan. Mbak Hepina itu tinggal di mana sebelumnya? Jadi saya itu tinggal di daerah dekat Candi Mendut, yaitu di Raja. Oh, berarti agak sedikit kota ya Mbak? Iya. Jadi bisa melakukan pengabdian masyarakat di daerah-daerah yang terpencil itu merupakan sesuatu yang baru ya Mbak? Iya, itu adalah momen yang tidak bisa dilupakan, di mana kita tidak hanya melihat pada daerah sekitar, yaitu di sekitar rumah saya, tapi momen-momen yang dimana saya bisa mengetahui daerah-daerah di luar daerah saya yang masih dikatakan membutuhkan ulur tangan kita semua. Lanjutnya ada pun momen-momen yang lain, yaitu momen-momen ketika pengabdian, dimana kan pengabdian tidak mungkin hanya diri saya sendiri. Saya ini memiliki tim. Momen yang tidak pernah saya lupakan adalah ketika saya mampu mengabdi dan saya bisa bekerja sama. Untuk pengabdian itu dilakukan kerjasama. Saya harus saling kerjasama dengan teman saya untuk memberikan potensi yang dimiliki kami untuk masyarakat. Kerjasama itu penting. Kerjasama untuk kebaikan itu sangatlah indah. Ngomong-ngomong tentang kerjasama, kan Mbak Hepina melakukan pengabdian masyarakat itu kan secara tim ya, seperti yang sudah dibilang Mbak Hepina tadi. Nah, pas saya penasaran pada saat program volunteer atau pengabdian masyarakat di sekolah. Nah, itu kan Mbak Hepina, mohon maaf, satu sekolah itu berapa mahasiswa Mbak? Sekitar 10 mahasiswa. Dari nanti dibagi berapa kelas? Ada 6 kelas, jadi satu kelas berapa anak mahasiswa? Berapa mahasiswa? 2 sih, jadi nggak sampai 10. Satu kelas tuh 2 mahasiswa. 2 mahasiswa satu. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Iya. Nah, itu kan kita kan saat itu masih dalam pandemi ya, Mbak? Iya. Jadi itu kalau setahu saya itu kan selama pandemi itu kan kalau di desa itu mereka hanya diberikan tugas, kemudian tugas itu nanti dikerjakan di rumah. Nah, kan Mbak Hepina tidak mungkin kan harus ke sekolah gitu. Berarti kalian memanggil setiap hari atau bagaimana? Jadi kan kemarin volunteer mengajarnya itu udah 2021. Iya. Bulan-bulan Desember, November gitu ya. Iya. Udah akhir-akhir tahun. Bisa dikatakan bahwa di daerah tertinggal itu kalau kita melakukan pembelajaran jarak jauh itu sungguh-sungguh sangat susah ya Mbak, benar-benar. karena sinyal mungkin. Iya, di sana itu nggak ada sinyal. Wow. Jadi mau tidak mau sekolahan itu melakukan pembelajaran, tapi dilakukan rolling, di mana semua hari Senin. Hari Senin yang masuk itu kelas 1, 2, 3. Hari Selasa kelas 4, 5, 6. Seperti itu. Dan ketika mereka sekolah itu tidak memakai seragam, memakai baju bebas. Soalnya kalau kita kalau kita mengikuti pembelajaran jarak jauh itu akan benar-benar menyulitkan bagi siswa dan apalagi guru. itu di desa ya Mbak ya? Iya, benar sekali. Jadi waktu itu kita ada rollingnya yaitu sebenarnya saya ini kan dulu mendapatkan kelas 1. Iya. Wah, kelas 1 itu benar-benar buat saya pertanyaan masih lucu-lucu ya Mbak? Iya, itu masih imut-imut gitu kayak, ya. Aduh, tapi kelas 1 juga itu kayak nggak mau belajar, kayak masih mau main ya. Nah, Karena mereka mungkin baru keluar dari TK, dimana kan kalau TK itu kan masih bukan
memusatkan materi ya, maksudnya mereka belum masih belajar, belajar itu sambil main. Nah sementara kalau SD kan kita harus bukan harus serius tapi agak harus sedikit serius gitu ya. Jadi mereka masih ingin main terus. Nah itu mengatasinya itu gimana Mbak biar mereka itu nggak ingin main gitu? Jadi tuh di SD Candi Mulyo itu siswanya itu masih dikatakan sedikit. Tapi kalau untuk kelas 1-nya itu sekitar 12 anak. Di mana mereka juga aktif-aktif banget. Jadi saya ini memiliki trik, dan bagaimana sebelum saya mengajar ini saya itu harus memikirkan besok itu saya harus bagaimana. Kayak anak-anak saya tanyakan dulu hari ini mau belajar apa. Sebelum kita belajar kita kembalikan dulu moodnya, yaitu dengan bernyanyi. Kita kayak hari ini mau belajar tepuk apa dulu, mau bermain apa dulu. Setelah kita bermain, tapi bermain itu tidak hanya bermain saja, kita bermain juga belajar, dimana kita juga bermain bernyanyi. Bernyanyi itu kita juga belajar ada nyanyian daerah seperti itu. Lalu kita belajarnya yaitu di buku SD atau buku tema gitu. Untuk anak-anak SD kan aktif-aktif banget nih kelas 1, yaitu ketika mereka udah capek ya jangan dipaksain buat belajar, tapi kita kayak disabar-sabarin dulu. Kalau enggak ya kembalikan moodnya lagi. Jadi kita itu harus benar-benar sabar ya. Iya. Itu makanya untuk teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast ini yang berprofesi sebagai guru, terutama guru-guru TK atau guru-guru yang mendidik anak masih sering bermain, saya acungkan jempol untuk kalian. Untuk ekstra kesabaran kalian. Terima kasih sekali untuk ekstra kesabaran Bapak dan Ibu guru yang mengajar di sana. Terima kasih sekali. Kita saja mungkin ya, saya ini yang nanti sekarang sedang kuliah pendidikan, ketika mengajar mungkin saya nggak bisa sesabar teman-teman atau Bapak dan Ibu guru di luar sana gitu ya Pak. Oh, Mbak Hepina itu sekarang menempuh pendidikan jurusan apa Mbak? Saya ini ada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu bisa menjadi pelajaran ya. Bener banget. Jadi kayak kalau kita itu yang pengabdian volunteer mengajar ini, kita itu juga tahu kedepannya kalau saya ini jadi guru tuh kayak gini. Kita melihat warna-warni siswa, karakter yang dimiliki. Itu berarti kayak Mbak Epina sudah masuk ke melatih kesabaran. Ketika Mbak Epina nanti lulus bisa sabarnya, insya Allah bisa seperti volunteer ini gitu. Buat teman-teman juga yang di sini prodi pendidikan, semangat terus ya. Kita bisa sabar. Harus sabar nih ya buat teman-teman yang melakukan program lagi sedang menempuh pendidikan gitu ya, menempuh pendidikan jurusan pendidikan harus sabar. Nah kalau mau melatih kesabaran yaitu seperti yang dilakukan oleh Mbak Epina, yaitu melakukan pengabdian masyarakat di sekolah ataupun di daerah atau di desa-desa seperti itu teman-teman. Itu menjadi bisa buat kita latihan lah ya Mbak, seperti itu Mbak. Betul banget. Lalu harapan apa sih Mbak yang bisa diharapkan untuk program pengabdian masyarakat dari beberapa program yang Mbak Hepina ikuti? Jadi tuh kalau kita melakukan sesuatu kegiatan tuh pasti berharap ada sesuatu hal yang baik untuk kedepannya. Jadi buat pengabdian kemarin yang volunteer mengajar itu, saya juga berharap buat anak-anaknya terus semangat belajar, walaupun kalian masih dikatakan di sana di wilayah yang kekurangan sinyal, kita harus bisa menjadi siswa-siswi yang cerdas. Lalu untuk yang harapan pada masyarakat, kalian semua masyarakat ini memiliki potensi. Marilah kita bersemangat bahwa yakin kalau kita itu bisa menghadapi semuanya seperti itu. Wah, itu teman-teman yang mendengar podcast ini, terutama untuk di luar yang jauh dari hiruk pikuk kota, tetap semangat walaupun dengan berbagai keterbatasan yang kalian miliki, harus tetap semangat
untuk menempuh pendidikan, semangat untuk melanjutkan kehidupan. Karena yaitu hidup is struggle ya, banyak struggle, jadi kita harus tetap menghadapi. Teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di daerah-daerah yang terpencil juga harus semangat, walaupun corona sedang melanda, covid sedang melanda, dan bisa impactnya itu ke berbagai hal, salah satunya ke pendidikan dengan melakukan program jarak jauh ya, mengajar secara jarak jauh. Kalian harus tetap semangat belajar harus, karena ilmu itu selalu bermanfaat untuk kedepannya gitu teman-teman. Menurut Mbak Hepina ini sendiri, manfaat apa yang Mbak Hepina dapat setelah melakukan pengabdian masyarakat gitu, untuk Mbak Hepina sendiri gitu ya? Jadi manfaat untuk saya sendiri bahwa saya dapat melihat kehidupan di luar sana, dan saya akan merasakan bagaimana rasa syukur yang saya miliki. Dan saya manfaatnya yaitu saya itu memiliki potensi dan harus dimanfaatkan. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan cuma scroll aja. Kalian tuh punya potensi. Iya, punya potensi, harus dimanfaatkan ya. Harus keluarlah dari comfort zone-nya kalian, harus keluar dari zona nyaman kalian, karena di luar sana itu banyak sekali pengalaman yang luar biasa ketika kalian mengikutinya. Itu bukan hanya walaupun sekarang kalian bisa melihat berbagai cerita di HP, tapi itu pasti tidak akan tidak akan seindah apa kalau kalian itu bisa melaksanakan atau merasakan langsung gitu, seperti Mbak Hepina ini gitu teman-teman. Oke, ini sudah di dalam ujung podcast, ujung acara. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast pada siang menjelang sore ini. Semoga kalian tetap semangat dan semoga kalian tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan walaupun sekarang COVID sudah menurun dan kita berharap hilang, tetapi kalian tetap harus menjaga jarak, tetap mematuhi prokes agar keadaan itu selalu seperti inilah teman-teman semuanya. Nah, untuk terakhir nih Mbak Hepina, pesan apa sih saya minta pesan dari Mbak Hepina untuk mahasiswa atau pemuda-pemudi yang sedang mendengarkan podcast ini. Halo, untuk teman-teman semuanya, adapun kata hatiku yang selalu terngiang-ngiang. Hidup jangan terlalu berfokus memikirkan diri sendiri, karena akan jauh bermakna jika hidup bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu, terima kasih buat Kak Asifa yang udah mengundang saya di podcast ini. Saya ucapkan terima kasih juga Kak. Asik banget ternyata membahas seperti ini, di mana kita akan memiliki semangat terus sebagai generasi muda, agent of change. Kalian semuanya hebat, ayo mari kita bersemangat. Pemuda-pemudi yang zaman sekarang itu bukan hanya tentang scroll TikTok ya teman-teman, harus selalu mengeksplor apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian inginkan, harus ya, apalagi hal itu bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri tentunya, karena manusia itu adalah tidak bisa hidup sendiri, mereka punya jiwa sosial yang tinggi sebenarnya, tergantung kita mau menyalurkan ataupun tidak gitu teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada siang menjelang sore kali ini. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, tetap bahagia selalu, dan jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hepina. Terima kasih semuanya.